ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah kita baca ayat yang ketiga dari surah An-Nisa, yang ayat tersebut berbicara tentang hukum di seputar anak yatim dan atau mengelola atau memelihara anak yatim dan seputar pernikahan. Allah berfirman, dan sekarang kita lihat tafsirnya pada ayat yang ketiga dari surah An-Nisa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ya, kata Allah, dan jika kalian khawatir atau takut bahwa kalian tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim itu, fangkihu, maka nikahilah oleh kalian, maka menikahilah kalian matoba, apa yang baik, maksudnya perempuan yang baik, lakum, untuk kalian, matoba lakum, apa yang baik untuk kalian. Nah, ma-nya di sini ada, ya, ma yang di sini diterangkan, yaitu minan nisa. Jadi ma toba minan nisa gitu. Jadi namanya ini maf'ul, apa namanya itu, maf'ul mutlak, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah oleh kalian apa yang baik untuk kalian dari wanita-wanita itu. Terus menikahi wanita itu kata Allah masna. Ini kata masna ini berasal dari isnain. Ini isim takrir, kata benda pengulangan. Jadi kamu nikahilah perempuan yang baik itu untuk kalian, masna itu isnain, dua, wa sulasa, dan tiga itu, wa ruba'a, dan empat. Sulasa maksudnya salah satan, ruba'a ya arba'atan. Nah, begitu kata para ulama. Nah, di sini makna ayat ini, kalimatnya adalah in khiftum, apabila kalian takut, ya aulia al yatama, wahai para wali-wali anak-anak yatim, alla ta'dilu, bahwa kalian tidak berlaku adil. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, fihinna, pada mereka anak-anak yatim yang kamu pelihara dan kemudian waktu dewasa kamu nikahi, kamu tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim. Kalau kamu takut itu, yakni idza nakahtumuhunna, kalau kamu takut ketika kalian menikahi mereka, ya takut tidak bisa berbuat adil ketika menikahi mereka, fangkihu, maka nikahilah ma taba lakum minan nisa, maksudnya
ghairahunna selain mereka. Jadi jangan menikahi anak yatim yang kamu pelihara kalau kamu tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim seperti yang terjadi zaman jahiliyah dulu. Kamu nikahilah selain mereka minal gharaib dari wanita-wanita, dari orang-orang asing. Gharaib jamak dari gharib ya, kalau satu gharib yang asing artinya bukan keluargamu, orang asing, orang luar itu. Kamu boleh menikahi orang yang asing yang bukan keluargamu, bukan kerabatmu, bukan anak yatim yang kamu pelihara itu. Kamu boleh menikah masna, dua, wa sulasa dan tiga, wa ruba'a dan empat. Boleh seseorang di antara kamu laki-laki muslimin, laki-laki yang beriman menikahi dengan 2 orang istri saja. Boleh dengan sulasa 3 orang istri saja. Wa ruba'a dan boleh 4 orang istri saja. Dah sampai situ saja. Fa bayyanallahu taala, maka Allah taala menjelaskan fi hadhil ayati pada ayat ini annal yatimata, bahwa anak yatim itu idza kanat, apabila adalah si anak yatim itu tadi zata jamalin au malin. Ketika zaman dulu ada anak yatim yang dipelihara oleh orang-orang atau wali-walinya, yang anak yatim tadi zata jamal, mempunyai kecantikan, au malin atau mempunyai harta, anaknya cantik, kemudian hartanya banyak pula warisannya. Terus rohibu, mereka dulu tuh senang, rohibu fi, mereka tuh senang dalam nikahiha, menikahinya. Jadi kalau melihara anak yatimnya cantik, ketika dewasa udah kelihatan remaja, udah kelihatan cantiknya gitu. Terus warisannya banyak, mereka pasti menikahi gitu. Walam yulhikuha, dan mereka tidak memberikan kepada anak yatim itu bisunnatiha, dengan sunnahnya, dan memberikan kepada anak yatim itu sunnahnya. Sunnah menikah itu antara adalah bukan sunnah ya. Tata cara menikah itu adalah dengan memberikan ini bi akmalis sodak, dengan mahar yang sempurna. Akmal itu yang sempurna, as-sodak itu mahar. Jadi mereka tidak memberikan mahar yang sempurna, enggak dikasih mas kawin sama sekali malahan. Wa idza kana, dan apabila anak yatim itu tadi adalah marhubatan anha, itu anak yatim yang marhubatan anha, mereka tidak senang kepadanya, tidak senang kepada anak yatim karena tidak cantik wajahnya, fi qillatil mal, tidak senang dalam soal sedikitnya hartanya cuma sedikit, wal jamal, dan sedikit pula cantiknya. Orang Arab bilang tidak cantik itu sedikit cantiknya. Karena sama perempuan itu pasti cantik, kalau laki pasti cakep, ganteng. Nah, perempuan itu kan pasti cantik. Cuma cantiknya ada yang bagus, ada yang banyak, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sedikit. Enggak bilang jelek itu enggak. Kalau mereka wali-wali anak yatim mendapati anak yatim tadi itu sedikit hartanya, kecantikannya sedikit juga, tarokuha, mereka meninggalkannya. Wal tamasu, baru mereka mencari ghairaha, selain anak yatim, minan nisa, dari kalangan para wanita. Qala, berkata ahli tafsir Al-Baghawi ini ya, fakama, maka sebagaimana yatrukunaha, mereka meninggalkan anak yatim, hina, ketika yarghubuna anha, mereka tidak senang kepadanya, falaisa lahum, maka tidaklah pantas untuk mereka, tidaklah pantas atau baik bagi mereka ayyangkihuha, bahwa mereka menikahinya, idza, ketika rohibu fiha, ketika mereka menyenangi kepadanya, pada anak yang tadi, illa, kecuali an yuqsitu, bahwa mereka berbuat adil laha, kepada anak yatim tadi, berbuat adil yang al-aufa, yang sempurna, minas sodak, dari soal mas kawin, wa yu'tuha haqqaha, dan mereka memberikan kepada anak yatim tadi haknya. Ini tafsir Al-Baghawi, itu keterangannya begitu saja. Lalu pada tafsir Ibnu Jarir atau Bari, coba kita lihat sebentar ya, nanti kalau sama kita lewatin aja.
Wa in khiftum, dan jika kalian takut, ya ma'syara aulia il yatama, wahai kumpulan anak para wali-wali anak-anak yatim, kalau kalian wahai kumpulan pemelihara atau wali anak-anak yatim, alla tuksitu fi sodakihinna, bahwa kalian tidak berlaku adil dalam mas kawin mereka, fata'dilu fihi, maka bersikap adillah kalian padanya, pada masalah menikahi mereka, dalam memberi maharnya. Watabluhu, dan sampaikanlah oleh kalian bisodakihinna, dengan mas kawin mereka, sodukoti mas kawin yang amsalihinna, semisal dengan mereka para wanita-wanita yang biasanya dinikahi di masa itu, ya. Fala tangkihuhuna, maka janganlah kalian menikahi mereka kalau tidak bisa berbuat adil. Walakin, akan tapi angkihu ghairahunna, menikahlah kalian dengan selain mereka, dengan selain anak yatim tadi, minal gharaib, dari para orang-orang asing, allawati, yang mereka para wanita-wanita asing tadi, ahallahunnallah, Allah telah menghalalkan mereka, lakum, untuk kalian, wa tayyabahunna, dan Allah telah membaikkan mereka. Min wahidatin, kamu boleh berisi dengan orang yang selain anak yatim tadi, dari para wanita-wanita asing yang bukan keluargamu, bukan kerabatmu, bukan anak yatim yang kamu pelihara, kamu bisa menikahi mereka dan yang baik-baik dari kalangan mereka. Min wahidatin, dari seorang istri saja, ila arba'in, sampai 4 orang istri. Wa in khiftum, dan jika kalian takut, antajuru, bahwa kalian akan berbuat berdosa, dia berbuat zalim, idza nakahtum, apabila kalian menikahi, minal gharaib, dari para wanita-wanita yang asing yang bukan keluarga tadi, ya. Kalau kalian takut, ya, dan jika kalian takut bahwa kalian akan berbuat dosa ketika kalian menikahi dari wanita-wanita asing, wanita-wanita yang bukan keluargamu tadi, itu aksaro, kami boleh kalau menikahi lebih banyak, min wahidatin, dari 1 orang istri. Kalau kamu takut berbuat dosa ketika kamu menikahi lebih dari 1 orang istri, fala ta'dilu, lalu kalian tidak berlaku adil, tidak bisa berlaku adil kalau menikahi lebih dari 1 orang istri, fangkihu, maka menikahilah kalian, minhunna, dari mereka para wanita tadi, wahidatan, 1 orang istri saja. Jadi kalau nggak bisa berbuat adil, jangan menikah lebih dari 1. Nah, atau ma malakat aimanukum, kamu menikah dengan apa yang menjadi yang memiliki aimanukum, tangan-tangan kanan kalian, apa yang menjadi budak kalian. Menikah dengan budak saja. Menikah dengan budak itu nggak pakai mas kawin. Itu budak tuh milik tuannya kok. Zaman dulu tapi Pak. Ya, jadi kalau misalnya orang Indonesia ini diserang oleh Tiongkok gitu ya, perang antara Indonesia sama Tiongkok, dengan izin Allah Indonesia menang, ya, walaupun senjatanya Tiongkok bagus, nah, gantian diserbu, kuasai itu Tiongkok sana. Cina itu lebih bagus daripada Indonesia loh Pak, katanya ya, katanya orang yang sudah ke sana. Yang namanya Beijing, yang namanya apa, yang sudah pernah ke tembok Cina sana itu mungkin Pak Haji Nandar pernah ke sana tuh. Mana itu orang Haji Nandar itu? Ya, jadi di sana bangunannya lebih mewah-mewah itu. Nah, kalau Cina dikuasai oleh orang Indonesia, perempuan-perempuan dijadikan budak. Nah, sampean boleh menikah sama budak-budak itu tadi. Bukan sebagai WTS, bukan, ya. Wa qala akharun, dan berkatalah ahli tafsir yang lain, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, dan jika kalian takut bahwa kalian tidak bisa buat adil pada anak yatim, allati antum wulatuhunna, yang kalian menjadi wali mereka, fala tangkihuhunna, maka janganlah kalian menikahi mereka, wangkihu, dan menikahlah kalian, wangkihu antum, dan menikahlah kalian, ma'uhilla lakum minhunna, dengan apa yang telah dihalalkan untuk kalian dari mereka para wanita tadi. Menikahlah dengan wanita yang halal untuk kalian nikahi. Fangkihu maka menikahlah kalian dengan mahallalakum, apa yang halal untuk kalian, minhunna, dari mereka para wanita,
duna selain ma hurrima alaikum, menikah dengan apa yang diharamkan kepada kalian. Minhunna, dari para wanita. Jadi wanita itu ada yang halal untuk dinikahi, ada yang tidak halal untuk dinikahi. Yang tidak halal untuk dinikahi berarti haram untuk dinikahi. Yang haram untuk dinikahi itu namanya mahram. Gitu. Bukan muhrim. Orang Jakarta suka bilang muhrim. Itu bukan muhrim, salah. Bukan muhrim, tapi bukan mahram. Muhrim itu orang yang ihram, yang pakai pakaian haji itu loh, itu muhrim. Yang benar itu mahram. Ya, mahram itu yang diharamkan untuk dinikahi. Fal yangkih, kata tafsir ahli tafsir yang lain, maka menikahlah kullu wahidin minkum, setiap seseorang dari kalian, masna dengan dua-dua, wa thulatha dengan tiga-tiga, isnain wa thulatha wa salasatan, wa ruba'a dan empat, ya. Ai maksudnya kalau kata Ibnu Katsir, angkihu, menikahlah kalian masyitum dengan apa yang kalian sukai, minan nisa, dari para wanita tadi, siwahunna, selain mereka, selain anak-anak yatim. Insya'a, jika kalian mau, kata Ibnu Katsir, ahadukum, seseorang di antara kalian, jika seseorang di antara kalian menginginkan atau memaui sintaini, dua orang istri, wa insya'a, dan jika dia mau salasatan, tiga orang istri, wa insya'a, dan jika dia mau arba'an, empat orang istri. Tuh, jangan lebih dari itu. Jadi hanya boleh menikah dengan dua saja, atau dengan tiga saja, atau dengan empat. Nah, ada yang memahami ayat ini tuh begini, Pak. Ya, fangkihuhunna, ini kalimatnya ini loh. Memahami kalimat ini dengan pemahaman yang aneh, yang horib, yang tidak sesuai dengan sunnah, yaitu mereka bilang begini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa, dan jika kalian takut bahwa kalian tidak berlaku adil pada anak-anak yatim itu, maka menikahlah kalian dengan apa yang baik untuk kalian dari para wanita itu. Masna, dua, wa thulatha, ditambah tiga, wa ruba'a, dan ditambah empat. Jadi wanya ini tambah gitu loh. Dua dan tiga dan empat, jadi 9. Itu pemahaman yang asing, yang aneh, yang tidak benar. Tapi ada yang menjalani itu. Pernah ada di berita di koran tuh, tahun berapa itu ya, ada anak muda Madura itu menikah dengan 9 istri. Ini seperti Rasulullah katanya itu. Gundulmu itu seperti Rasulullah, gundulmu. Enak aja kamu bilang begitu ya. Bukan, enggak begitu. Itu para ulama ahli tafsir sepakat mereka. Masa kata-kata wah ini bukan dan ditambah, ini bukan. Tapi kamu boleh menikah dengan 2 orang perempuan dan atau dengan 3 orang perempuan dan atau dengan 4 orang perempuan, gitu maksudnya ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini. Ya, ini kata-kata masna wa sulasa wa ruba, bandingannya kata Ibnu Katsir seperti dalam surat Fatir ayat 1. Ya, surat Fatir ayat 1 itu, surat 35 ayat 1 ada ayat berbunyi gini. Ada itu ayatnya ini lengkapnya ya, kita buka, kita lihat surat Fatir, surat yang ke-35 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula ulili ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh, ada ayat seperti itu, ini surat Fatir ya. Itu bunyinya begini. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, Fatiris samawati wal ard,
Allah itu adalah fatiri, pencipta as-samawati, langit yang banyak itu, wal ardi, dan bumi yang satu saja. Ja'ilil, Allah juga ja'ilil malaikati, yang menjadikan atau menciptakan para malaikat, rusulan, sebagai rasul-rasul Allah. Jadi malaikat itu juga rasul Allah. Rasul Allah itu ada dari kalangan malaikat. Jadi para malaikat semuanya itu rasul Allah, utusan Allah. Ada yang ditugasi oleh Allah, utusan Allah untuk urusan rezeki, membagi-bagi rezeki. Ada yang urusannya mencabut nyawa, ada yang urusannya mencatat perbuatan manusia, ada yang urusannya menanyai orang yang mati dalam kubur ditanya, ada yang urusannya menjaga neraka, ada yang urusannya menjaga surga, dan lain-lain banyak. Ada yang urusannya menggiring awan, ada yang urusannya meledakkan halilintar di langit sana. Halilintar meledak di langit itu malaikat, kerjaan malaikat itu menurut keyakinan agama Islam. Karena menurut ilmu pengetahuan bukan tuh awan positif sama awan negatif ketemu jeder gitu katanya ya. Jadi para malaikat itu kata Allah uli, ada yang mempunyai, para malaikat itu uli ajnihatin, mempunyai banyak sayap. Malaikat itu semuanya punya banyak sayap, bukan cuma sepasang sayap, tapi banyak sayap. Ada masna, ada yang malaikat yang sayapnya 2, wa sulasa, dan ada yang 3, wa ruba'a, dan ada yang sayapnya 4. Itu. Kenapa? Karena yazidu Allah itu menambah fil khalqi, dalam ciptaannya, ma yasha, seperti apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan manusia. Rata-rata semua manusia itu punya mata 2, punya telinga 2, punya tangan 2, kaki 2, punya jari 10, kaki maupun tangan. Tapi kalau mau tambah Allah bisa bikin manusia jarinya 11 Pak, atau 12. Yang kanan jarinya 6, yang kiri jarinya 6 juga. Pernah lihat enggak? Saya pernah lihat ya. Itu namanya orang yang disebut polidaktili, punya banyak jari. Jarinya lebih dari 10, kebiasaan disebut, tapi ini 12. Jadi enggak tahu jari apa namanya itu. Kalau ada ibu jari, telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking, yang keenam namanya apa itu? Enggak tahu aku namanya. Jari tambahan ya. Jadi Allah itu bisa menciptakan makhluknya seperti yang dia kehendaki, ditambah. Jarinya harusnya cuma 10 jadi 12. Tuh. Nanti ada yang ditambah hidungnya panjang. Panjangnya kepanjangan gitu. Atau ditambah dalam soal yang lain-lainnya. Ya, itu kalau Allah mau dia bisa. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi Ibnu Katsir menerangkan kata-kata masna wa sulasa wa ruba bukan hanya ada dalam ayat ini, tapi dalam surat Fatir juga ada. Ai, maksudnya yaitu minhum, dari kalangan mereka, yang man lahu janahani, dari kalangan mereka para malaikat, man lahu, ada yang baginya, bagi malaikat tadi, janahani, punya 2 sayap. Wa minhum, dan dari kalangan mereka para malaikat tadi, man lahu, ada yang memiliki salah satu 3 sayap. Wa minhum, dan dari kalangan mereka malaikat tadi, man lahu, ada yang memiliki arbaatun, 4 sayap. Wala yanfi ma ada dzalika, dan Allah tidak menafikan ma ada selain dzalika itu. Jadi ada yang malaikat yang sayapnya bukan cuma 2, bukan cuma 3, bukan cuma 4, tapi 600 atau 700 sayapnya. Kayak malaikat Jibril itu konon sayapnya 600. Masya Allah, kayak koyong ngopo itu. Malaikat itu gede banget itu Pak. Terus dan tidaklah Allah menafikan atau meniadakan ma ada, apa yang selain zalika itu, fil malaikati, pada malaikat, li dilalatid dalili alaihi, berdasarkan dalil yang menunjukkan kepadanya. Qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, ya ini pendapatnya Imam Syafi'i, waqat, karena Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam, dia sholat subuhnya mungkin pakai kunut juga itu. Imam Ibnu Katsir. Yang tafsirnya kita pelajari tiap hari ini. Mazhabnya Syafi'i, Pak. Nah, sampean mazhabnya apa? Syafi'i enggak, Maliki juga enggak, Hambali juga enggak. Ya, apa jadinya?
Ya, mazhabnya ikut mazhabnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya saja gitu ya. Ini kalau aku ngomong gini di kalangan orang NU dibantai aku. Ya. Wah, apa kamu itu? Mazhab kok enggak punya itu bagaimana itu? Dibantai ya, enggak apa-apa kalau yang bantai orang NU aja enggak apa, asal jangan dibantai Allah, atau jangan dibantai Sambo gitu. Nah, kembali sini ya. Waqad dalat dan sungguh kata Imam Syafi'i telah menunjukkan ayat ini waqad dalat dan sungguh telah menunjukkan sunnatu Rasulillah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mubayyinatu penjelasan anillah dari Allah ini annahu bahwasanya la yajuzu tidak boleh li ahadin bagi seorang pun ghairi selain Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada dalil kata Imam Syafi'i yang menunjukkan ya, yaitu sudah ada dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya penjelasan dari Allah yang membolehkan orang menikah lebih dari satu istri itu yang lebih dari 4 itu tidak boleh bagi seorang pun selain Rasulullah SAW ya ayyajma'a bahwa dia mengumpulkan baina antara aksaro lebih banyak min arba'i niswatin dari 4 orang istri. Tidak boleh. Itu mazhab Syafi'i aja begitu kok. Wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i dan inilah yang telah mengatakannya Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Mujma'un alaih disepakati atasnya bainal ulama di antara para ulama. Jadi para ulama pun sepakat ijma itu, ijma ulama. Illa kecuali rupa-rupanya ada yang berpendapat tidak seperti ini. Bahwa menikah dengan wanita dalam Islam itu hanya boleh maksimal 4, tapi ada yang berpendapat boleh lebih dari 4. Siapa mereka? Illa kecuali mahukia apa yang telah dihikayatkan, telah diceritakan anto ifatin dari sekelompok minasyiah dari golongan Syiah. Annahu bahwa golongan Syiah itu ya juzu membolehkan al-jam'u mengumpulkan baina aktsara antara lebih banyak min arba'in dari 4 orang istri ila tis'in sampai 9. Nah, itu mazhab Syiah itu. Ya. Wa qala ba'duhum dan telah berkata sebagian mereka, sebagian orang Syiah bahkan berpendapat bila hasrin menikah dengan wanita itu tidak ada batasnya, gitu Makanya mereka mengenal nikah mut'ah itu. Dan nikah mut'ah itu Pak, bagi yang belum tahu nih ya, sampean orang Syiah itu ya, entah kebangsaannya Indonesia atau kebangsaannya Iran sana atau kebangsaannya Arab, tapi mazhabnya Syiah datang ke Indonesia. Biasanya mereka ngumpulnya di mana itu? Atas Bogor itu apa namanya itu? Cianjur. Terus apa lagi namanya? Puncak. Nah, Puncak Cianjur. Itu mereka nikah kontrak. Nah, itu namanya nikah mut'ah. Jadi mereka berada di situ berapa bulan, nikah dengan gadis di situ. Enggak mau mereka cari janda, enggak mau cari gadis. Nah, berapa bulan itu dinikahi, kasih mas kawin, udah begitu selesai pulang dia. Udah, mau dia punya anak atau enggak punya anak, bukan urusan dia lagi dah. Gitu tuh nikah mut'ah. Ngawur banget itu kan. Tapi ya begitu. Nah, kemudian di sini tak ada penjelasan. Waqad yatamassaku ba'duhum dan sungguh berpegang teguh ba'duhum sebagian mereka para ulama bi fi'lin nabi dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jam'ihi di dalam mengumpulkannya beliau baina aktsara yaitu di antara lebih dari min arba'in 4 orang ila tis'in sampai 9 orang kama sabata fi sahihaini sebagaimana telah pasti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam 2 hadis sahih. Nah, jadi ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menerangkan bahwa Nabi kita punya istri lebih dari 4 sampai 9 orang. Ya, terus nah sebagian dari itu tadi yang membolehkan menikah lebih dari 4 itu memegang hadis ini gitu loh Pak. Wa amma dan adapun ihda asrota 11 orang istri beliau kama ja'a fi sebagaimana telah datang di dalam
ba'di alfadzil Bukhari, sebagian dari lafal-lafal hadisnya Imam Bukhari. Wa qad allaqahu al-Bukhari, dan sungguh telah memu'alakkan hadis tersebut Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi pernah beristri sampai 11 orang, beristri dengan 11 orang wanita. Bahkan ada riwayat yang lain sampai 13 orang wanita. Tapi yang pernah hidup bersama sampai beliau wafat hanya dengan 9 orang istri. Karena yang lainnya tadi dicerai. Ya. Mana ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahilah aku. Padahal Nabi sudah punya istri 9 itu. Ya Allah, ya Rasulullah, nikahilah aku. Terus Nabi melihat dia dari atas ke bawah. Mungkin gitu ya, diperhatikan. Dia enggak mau. Jadi kalau mau menikah itu memang harus melihat calon istrinya atau calon suaminya, dilihat, benar-benar dilihat. Ini waras apa enggak ini? Nah, sehat enggak ini? Ya, kakinya 2 apa enggak? Kakinya nginjak tanah enggak ini? Enggak bisa kayak gitu. Dia betul-betul ya, normal enggak ini ngomongnya ini. Nah, ini bukan jin tuh ini. Orang kok ganteng sekali, bukan malaikat tuh ini. Oh, misalnya begitu. Perhatikan, perempuan-perempuan juga begitu. Perempuan ini kalau mau dinikahi buka cadarnya, dilihat dulu. Kalau pakai cadar, gimana mau bisa melihat perempuan ini? Buka cadarnya waktu di nadhor, waktu dilihat. Mau menikah buka cadarnya. Aku pengen lihat wajahmu, hidungmu kayak apa sih, telingamu kayak apa sih, pipimu kayak apa sih, gigimu kayak apa sih, gitu. Kayak genderuwo apa enggak gitu misalnya gitu. Bercanda aja ya, jangan sakit. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadisnya mu'alaq. Wa qad ruwina an Anasin, dan sungguh telah diriwayatkan kepada kita dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja, beliau pernah menikahi bi khamsa asratal imra'atan, bi khamsa asratam ra'atan, dengan 15 wanita. Nabi kita pernah menikah sampai dengan 15 wanita. Tapi beliau itu bukan seperti yang dituduhkan oleh para orientalis barat, bahwa Nabi kita itu orang yang hiperseks. Bukan. Nabi kita bukan orang hiperseks, bukan. Ya, itu kan karangan orang barat itu. Wa dakhala minhunna, tetapi beliau mendukhul minhunna, dari mereka para. Jadi beliau pernah menikah dengan 15 wanita, tapi yang pernah dukhul dengan beliau hanya bisalah sata asrota, 13 orang istri. Dukhul itu artinya kumpul gitu loh. Nah, ini yang bagi yang belum tahu saya kasih tahu. Ini di sini belum dikenal. Sunnah ini tidak dijalani di Sampit ini yang saya tahu. Kecuali yang saya tidak tahu, wallahu alam. Dalam Islam itu ada walimatul urs, ada pesta pernikahan. Halo? Ada. Kan itu sunnah, itu bukan wajib hukumnya, sunnah. Tapi mahar, mas kawin itu wajib. Jadi menikah itu, walimatul urs, walimah itu ba'dad duhul, dilaksanakan sesudah duhul. Jadi urutannya begini loh Pak, menikah dalam Islam. Cara dalam Islam itu sederhana sekali Pak. Islam itu sederhana sekali caranya. Syariatnya loh ya, bukan bumbu-bumbunya. Syariat Islam itu kalau kita mau menikah, kita lihat orang, senang. Wah, aku senang sama orang ini. Ini tipeku ini sudah ini. Tipeku itu apa? Putih, cantik ya. Terus gitu. Nah, terus orangnya baik, akhlaknya baik. Wah, udah agamanya baik. Nah, udah ini. Udah seneng kan? Datangi orang tuanya. Pak, ulun mau melamar anak pian. Yang mana? Pian sudah kenal lah. Sudah, aku belum kenal, cuma melihat saja. Tapi aku tahu, aku selidiki rumahnya di mana. Oh, di situ ya sudah. Datang. Yang mana? Yang mana ya? Coba pian kasih lihat anaknya yang mana. Ya, yang itu. Oh, yang itu. Nah, sampean datang kenalkan, terus diterima lamarannya. Nah, sudah, begitu terima lamarannya, sepakati kapan akan nikah. Terus minta cari tahu mas kawinnya apa. Yang menentukan mas kawin itu bukan orang tua si gadis, tapi si gadis itu sendiri. Itu dalam Islam itu begitu. Nah, selama ini kan banyak kan terjadi orang tua yang
ngajari anaknya, "Ding, kamu minta masain apa sih sama ini calon suamimu?" Bilang sama dia, "Minta rumah seisinya, sama mobil, sama apa gitu ya." Atau jur-jurannya minta itu. Itu yang menentukan orang tuanya. Ini nggak boleh. Mas kawin itu hak si istri, bukan hak orang tua si istri. Itu satu. Ketika tentukan kapan menikahnya, sudah sepakati, langsung akad nikah. Akad nikah itu kan cuma pengantin pria, wanita boleh dihadirkan, boleh tidak. Tapi kalau dihadirkan jangan ditampakkan di orang banyak. Kemudian ada saksi 2 orang, udah walinya ada, nikah. Kalau saya nikah, udah itu sah. Walaupun belum dicatat oleh pegawai KUA, itu sudah sah itu. Nah setelah nikah, akad nikah, pagi, malamnya tidur di tempat istri karena belum punya rumah. Atau kalau mau istrinya bawa ke tempat rumah si laki yang tadi. Terus duhul, kumpul itu apa? Tahu sudah, ini udah tua-tua semua ini ya. Nah setelah duhul baru walimah, baru pesta perkawinan. Itu urutannya begitu. Ini banyak orang nggak tahu ini Pak. Hampir banyak orang, mungkin semua orang di sini nggak tahu. Walimatul urs itu ba'dad duhul. Itu hadis sahih riwayat Bukhari itu. Jadi kalau belum duhul jangan walimah dulu nggak apa-apa. Tapi kemana-mana sudah. Jadi sudah akad nikah, terus berdua ngurus ke KUA, ngurus surat nikah. Itu ngurus surat nikah kemana-mana bareng berdua itu sudah nikah itu harusnya. Tapi selama ini kan nggak begitu yang terjadi, ya kan? Ya, yang satu cari surat nikah sendiri, yang satu cari surat nikah sendiri, kadang-kadang bareng. Kemudian nanti setelah itu terus itu nyalai semua, itu nyalai sunnah Nabi itu sudah. Yang kita lakukan sampai hari ini. Aku dulu tidak. Aku menikah sama istriku itu nggak pakai cara begitu. Menikah udah duhul, wow, walimahnya, pestanya udah beberapa bulan kemudian, tapi belum hamil. Nah, sudah. Dulu aku begitu dan nggak pakai panitia Pak. Sebetulnya aku menikah itu nggak setujui kok oleh keluargaku. Kamu itu belum selesai kuliah udah menikah, mulai sekarang stop kamu, nggak ku kirimi duit lagi gitu sama waliku dulu. Aku cari uang sendiri jadinya. Jadi tukang jual buku agama, cari duit, dapat uang 100.000, seneng banget itu. Waktu tahun 83 aku menikah, 83. Oh, 84 keluar anak satu itu, Amah itu. 85 keluar anak yang kedua. 88 keluar anak ketiga itu, Lina itu. Terus jadi anak yang pertama tuh anak mahasiswa, Amah tuh anak mahasiswa, makanya kurus dia. Nah, yang kedua anak koas, masih kurus juga tuh anak kedua itu. Anak ketiga itu anak dokter. Jadi saya sudah dilantik dokter, lahir anak saya yang ketiga. Nah, agak gemuk Nina itu kan, nah gede, bongsor. Yang keempat anak spesialis. Lahirnya setelah aku jadi spesialis. Tapi anaknya spesialis juga itu, spesial. Anak nomor 4 itu spesial betul itu. Pokoknya kalau dia melihat bapaknya dekat perempat tuh, mau. Jangan punya bunda gitu terus ya Pak. Gimana ini aku mencari ginian? Kada bisa nih. Punya bunda gitu . Astagfirullahaladzim, ya sudah sabar aja sabar. Udah kembali ke sini ya. Apa yang mau cerita apa yang mau? Ya ini loh ya. Wa dakhala min huna bisalah sata asrota. Dan Nabi sempat menikah hidup bersama, berkumpul dalam satu rumah dengan 13 orang perempuan istri. Wastama'a indahu ihda asrota, dan beliau berkumpul dan wastama'a dan berkumpullah indahu pada beliau ihda asrota 11 orang istri, wa mata dan beliau meninggal dunia antis'in dari 9 istri. Jadi beliau pernah hidup bersama dengan 11 orang istri, tapi ketika beliau meninggal dunia istrinya cuma tinggal 9. Wa hadza indal ulama, dan ini perbuatan Nabi ini di hadapan para ulama min khosoisi, termasuk
kekhususan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berisi dengan 9 orang itu khusus hanya untuk Rasulullah saja. Duna ghairihi, bukan atau selain atau bukan ghairihi untuk selain beliau, minal ummati dari umat ini. 5, dengan alasan, karena alasan apa yang sanad guruhu akan kami sebutkan dia, minal ahadis dari hadis-hadis ad-dallati yang menunjukkan alal hasri, terhadap menunjukkan kepada pembatasan fi arba'in pada 4 orang istri saja. Rikrul ahaditsi fi dzalika, sebutan hadis-hadis tentang hal itu. Ini hadis yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad hanya boleh beristri 4 orang saja maksimal. Itu berdasarkan hadis-hadis di bawah ini, banyak hadisnya ini. Ini contohnya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar, ana Ghailan nabna Salamah, bahwa dulu ada seorang yang bernama Ghailan bin Salamah, kana indahu, ada padanya, dia mempunyai, maksudnya asru niswatin, 10 orang istri. Jadi dulu ada orang Mekah punya 10 orang istri. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Wa aslamna ma'ahu, dan masuk Islam pula 10 orang istri tadi bersama dia si suaminya. Fa amarahun nabiyyu, maka Nabi memerintahkan kepadanya, kepada si suami yang punya 9 orang istri tadi yang bernama Ghailan bin Salamah ini, Nabi SAW memerintahkan ayah taro agar dia memilih minhunna dari mereka yang 10 orang istri tadi, arba'an, 4 orang istri saja. Kamu pilih 4 orang istri, mana yang kamu paling sukai, yang lainnya kamu ceraikan. Gitu. Nah, tapi menceraikannya juga tidak asal cerai, kasih pesangon Pak, yang bisa untuk hidup dia, cukup untuk sanggup hidup. Itu 1. Dan masih banyak hadis yang lainnya, banyak ini semua. Ini yang hijau-hijau ini semua ini tuh. Jadi saudara sekalian, itulah yang bisa disampaikan pada Pak Ghairi ini, bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang boleh menikahnya seseorang laki-laki dengan istri lebih dari 1, itu syaratnya adalah harus adil. Adilnya dalam soal apa? Ulama menjelaskan, adil dalam gilirannya. Jadi malam ini tidur di sini, malam besok harus tidur di tempat lain. Atau 3 malam sini, 3 malam nanti harus tempat yang satunya. Terus harus sama dalam materinya. Sana kasih rumah, sini kasih rumah. Sana kasih mobil, sini kasih mobil. Tuh. Terus dalam soal giliran materi, kemudian dalam soal nafkah giliran, satu lagi apa saya lupa ya, nanti kita lihat. Nah, kalau dalam soal cinta itu tidak adil, tidak apa-apa. Gak mungkin Pak, seorang istri punya istri 4 semuanya dicintai persis bareng 100% semuanya, gak mungkin. Cinta 100% hanya satu saja pada manusia loh, bukan, tidak melibatkan Allah. Gak ada orang punya bini 2 terus cintanya sama 100%, satu istri pertama, istri kedua, enggak. Pasti cenderung kepada salah satu. Nah, itu yang kalau terjadi seperti itu dimaafkan. Tuh. Dimaafkan, itu tidak berdosa. Tapi yang lainnya kalau sampean tidak berlaku adil, auzubillah min syarri dzalik. Nanti di akhirat ketahuan. Oh, ini nih Agus ini dulu misalnya gitu ya. Agus kan bukan Agus ini, Agus kan jenengnya Agus akeh gitu loh Pak. Yang namanya Agus kan banyak itu ya. Memang ada orang namanya Agus ya, karena dia lahirnya Agustus dikasih nama Agus. Mbuh Agus iki lahirnya apa itu? Ya. Nanti di akhirat ada orang misalnya namanya Agus lah misalnya ya. Datang di akhirat kok lumpuh loh. Kamu dulu waktu sampai mati kamu kan enggak pernah lumpuh. Kok kamu sekarang datang kok lumpuh gini gimana? Nah, ini tandanya dulu waktu dunia dia punya istri lebih dari 1 tapi dia enggak adil. Konangan ketahuan. Walaupun nikah siri ketahuan itu. Makanya adil ya, adil. Kalau enggak bisa adil, wis aja mikir. Jangan mikir berbini 2 udah ngalih Pak katanya. Ngalih itu. Udah banyak rumah tangga kacau gara-gara orang punya bini lebih dari 1. Ya, udah sekiannya dulu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.